Siapkan diri dalam rangka meraih target itu, sehingga PSSI memang perlu untuk memutuskan saudara Indra Safri untuk menjadi pelatih SEA Games. Jadi nantinya tidak ada campur tangan dari Pede banget, PSSI target Indra Safri bawa timnas Indonesia rebut medali emas SEA Games 2023. PSSI sebut punya alasan tersendiri menunjuk Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2023. Sosok yang kenyang pengalaman itu diyakini bisa mempersembahkan medali emas. Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, pemilihan Indra Safri ada kaitannya dengan program bersama Kemenpora dan KOI. Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang diharapkan bisa menyumbang emas. Oleh sebab itu, butuh segera dilakukan persiapan agar target itu dapat tercapai. Sementara itu, Sintayong yang notabene adalah pelatih kepala harus fokus bersama timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 berlangsung pada 1 hingga 18 Maret 2023, kemudian SEA Games 5 hingga 17 Mei. Sementara Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Oleh karena inilah SEA Games diberikan ke sosok lain yang terpilih adalah Indra Safri. Ada program Kemenpora dan KOI untuk pelaksanaan SEA Games sepak bola jadi cabang yang memiliki target emas. Sehingga kami sangat berharap dari program itu, maka timnas diharapkan segera mempersiapkan diri untuk meraih target itu. PSSI memutuskan memilih Indra Safri sebagai pelatih SEA Games. Kata Sekjen PSSI Yunus Nusi di Mabes Polri Jakarta, Rabu 1 Februari 2023. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengungkapkan alasan mengapa Indra Safri yang terpilih. Padahal sebelumnya sempat muncul nama-nama seperti asisten Sintayong, Nova Arianto. Pertama kami sampaikan juga, Indra Safri mantan pelatih SEA Games di Manila mendapatkan perak. Kedua, dia sudah tahu karakter anak-anak. Jelasnya, adapun Indra Safri bukan sosok anyar dalam menukangi timnas Indonesia di kelompok umur. Ia pernah mengantarkan timnas Indonesia U23 meraih perak di SEA Games 2019. Indra Safri juga pernah membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013. Lalu kembali angkat trofi Piala AFF U22 pada 2019. PSSI mengultimatum pelatih timnas Indonesia Sintayong akan bekerja lebih baik lagi dalam sisa kontraknya sesuai rapat evaluasi Komite Eksekutif. Komite Eksekutif PSSI menggelar pertemuan evaluasi kinerja Sintayong di timnas Indonesia selama 2022 pada Senin 30 Januari. Pada pertemuan tersebut, Exco PSSI sepakat meminta Sin bekerja lebih maksimal. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, Sin perlu bekerja lebih baik karena banyak agenda yang menanti. Beberapa di antaranya adalah Piala Dunia U20 2023 dan Piala Asia 2023. Thomas Doll baru lepas pemain Persija ke timnas U20 Indonesia saat Piala Dunia U20 2023. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menegaskan tidak akan melepas beberapa pemain macan Kemayoran untuk bergabung ke pemusatan latihan jangka panjang timnas U20 Indonesia. Timnas Doll baru akan melepas para pemain Persija Jakarta itu saat Piala Dunia U20 2023 berlangsung. Sebelumnya, pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong mengumumkan 30 nama untuk menjalani TC jangka panjang di Jakarta pada 1 hingga 28 Februari 2023. TC itu digelar sebagai persiapan timnas U20 Indonesia untuk mengikuti Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Ada 9 pemain Persija Jakarta yang dipanggil Sintayong ke TC Timnas U20 Indonesia. 9 pemain Persija yang dipanggil Sintayong ke TC Timnas U20 Indonesia yakni Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Alfrianto Niko, Ginanjar Wahyu, Doni Tri Pamungkas, Franky Misa, Barnabas Sobor, Reza Aditya, dan Ahmad Maulana Syarif.
6 nama pertama yang disebutkan itu merupakan pemain penting Thomas Doll di skuad Persija Jakarta saat ini. Kemungkinan besar Persija akan melepas Barnabas Sober, Reza Aditya, dan Ahmad Maulana Syarif ke TC Timnas U20 Indonesia. Sementara 6 pemain sisanya akan ditahan berlatih dahulu oleh Thomas Doll. Thomas Doll berharap para pemainnya bisa fokus terlebih dahulu di Persija Jakarta. Setelah Liga 1 2022-2023 berakhir pada pertengahan April 2023, baru ke-6 pemain itu bergabung ke Timnas U20 Indonesia. Maksudnya Thomas Doll, ke-6 pemain sisanya bergabung pada Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Mereka saat ini bermain di Persija Jakarta. Lebih baik mereka perginya nanti ketika Piala Dunia U20 2023 digelar. Untuk sekarang, mereka harus fokus di Persija Jakarta, ucap Thomas Doll kepada awak media. Thomas Doll pusing ada saja kendala Persija Jakarta yang saat ini sedang kembali menemukan ritme permainan. Persija Jakarta sempat kehilangan ritme permainan pasca tragedi Kanjuruhan dan kompetisi dihentikan selama 2 bulan. Kini permainan Persija Jakarta sudah mulai kembali, hingga akhirnya pasukan ibu kota ini berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan mengemas 41 poin. Ketika kami sedang berada di posisi pertama klasemen, malah pemain-pemain kami dipanggil ke TC jangka panjang Timnas U20 Indonesia, ucap Thomas Doll. Kode muncul, Delano van der Heyden segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia U20. Sosok ini percaya PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain keturunan. Hamdan Hamidan mengunggah foto pemain asal Belanda, Delano van der Heyden. Pemain yang satu ini merupakan salah satu pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Delano van der Heyden yang memperkuat tim Feyenoord Rotterdam U21 sedang berduel dengan salah satu pemain Manchester United U21 dalam ajang Liga Premier Internasional 2022-2023. Mentas di AON Training Complex Carrington, Manchester, Delano van der Heyden masuk menggantikan Nesto Grön di menit ke-62. Namun Delano van der Heyden gagal membawa Feyenoord U21 meraih kemenangan di laga tersebut. Sebab Manchester United U21 sedikit lebih tangguh karena menang 2-1 atas Feyenoord Rotterdam U21. Seperti yang sudah diungkap di atas, Hamdan Hamidan pun mengunggah momen Delano van der Heyden kala tampil di laga tersebut. Dibubuhi ikon api, Hamdan mengunggah momen kala Delano van der Heyden berduel dengan salah seorang pemain Manchester United U21 melalui instastory pada akun Instagram pribadinya @hamdanhamidan Kamis 26 Januari 2023. Spekulasi pun menyeruak di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Delano van der Heyden pun santer digosipkan disebut sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 berikutnya. Delano van der Heyden merupakan gelandang serang yang mewarisi darah Maluku dari sang ibu. Di Feyenoord Rotterdam U21, pemain kelahiran 29 September 2004 itu juga sering dipasang sebagai false nine di lini depan atau berperan di posisi gelandang serang. Di usianya yang masih menginjak 18 tahun, Delano van der Heyden pernah didaftarkan ke skuad utama Feyenoord Rotterdam untuk tampil di laga Konferensi Eropa 2021-2022. Namun Delano van der Heyden gagal tampil di kompetisi antar klub Eropa kasta ketiga tersebut. Musim ini penampilan van der Heyden cukup moncer bersama Feyenoord Rotterdam U18 dengan mencetak 12 gol dan 5 assist dari 11 penampilan di Liga Belanda U18. PSSI sendiri sudah memastikan 3 nama untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan tampil memperkuat Timnas Indonesia 20. 3 nama tersebut adalah Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk. Kehadiran nama-nama di atas bertujuan agar Timnas Indonesia U20 lebih siap tampil di Piala Dunia U20 2023. Sebab PSSI menargetkan Sintayong membawa Timnas Indonesia U20 minimal menembus perempat final Piala Dunia U20 2023.